Salafi itu taat dengan penguasa yang sah, meskipun penguasanya itu zalim. Sehingga tidak benar kalau dikatakan bahwasanya provokasi, karena Salafi itu taat dengan penguasa yang sah meskipun pemimpinnya zalim. Jangankan untuk mengkritik, ngerasani saja mereka tidak berani. Salafi tujuan dakwahnya adalah menegakkan tauhid. Salaf disebut organisasi, itu juga tidak benar, karena salaf itu tidak ada pimpinan pusatnya, tidak ada pimpinan daerahnya, tidak ada pimpinan wilayahnya, dan tidak punya anggota pasukan keamanan. Kalau Salafi tidak, karena memang bukan organisasi. Maka ketika banyak para thalibul ilmi yang pulang dari Universitas Islam Madinah, yang pulang dari Timur Tengah, yang mereka kemudian berdakwah di negeri kita, tema dakwah untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, untuk tasfiyah, memurnikan ajaran Islam. Kalau kemudian disebut organisasi, Salafi bukan organisasi, tapi itu adalah manhaj, itu adalah metode dalam berdakwah untuk merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Justru yang menuduh Mujassimah itu Mujassimah. Kenapa? Karena mereka mengatakan kalau Allah punya kursi berarti Allah butuh tempat. Allah Subhanahu wa taala menyebut pula Maha melihat. Ya sudah, Allah melihat, tidak perlu dipikirkan bagaimana seperti apa. Allah Maha mendengar, ya Allah mendengar, tidak perlu dipikirkan bagaimana seperti apa. Ketika kemudian dipikirkan bagaimana seperti apa, itu baru kemudian justru malah menuduh Mujassimah itu Mujassimah sendiri. Pertanyaan terkait Mujassimah. Jadi banyak orang yang melemparkan tuduhan Mujassimah. Sebenarnya ini bukan Mujassimah ketika kita menyebutkan Allah punya kursi, karena dalam Al-Quran disebut kursi. Ya sudah, karena akal kita terbatas, kita pahami Allah punya kursi. Tidak perlu ditakwil, tidak perlu dipikirkan bagaimana seperti apa, tidak perlu dibayangkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan istiwa alal arsh, ya sudah, diimani saja. Allah istiwa alal arsh. Kita mengimani apa adanya sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Justru yang menuduh Mujassimah itu Mujassimah. Kenapa? Karena mereka mengatakan kalau Allah punya kursi berarti Allah butuh tempat, berarti Allah butuh makhluk. Berarti mereka menarik sesuatu yang bukan alam logika, ditarik kepada alam logika kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Apakah ketika Allah menciptakan para malaikat, ada malaikat yang mencabut nyawa, ada malaikat yang mencatat amal, ada malaikat yang menyampaikan wahyu, apakah Allah butuh malaikat? Jawabannya apa? Tidak. Jadi Allah tidak butuh kepada para malaikat itu. Tetapi Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah punya iradah, punya kehendak, dan tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah, tidak ada yang bisa mendikte kehendak Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebut pula Maha melihat. Ya sudah, Allah melihat, tidak perlu dipikirkan bagaimana seperti apa. Allah Maha mendengar, ya Allah mendengar, tidak perlu dipikirkan bagaimana seperti apa. Ketika kemudian dipikirkan bagaimana seperti apa, itu baru kemudian justru malah menuduh Mujassimah itu Mujassimah sendiri. Padahal Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak serupa dengan sesuatu pun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha qadaru wa haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatu, bumi digenggam Allah, wa samawati matwiyatum biyaminil, langit diperkes Allah, kan kacau. Nanti bisa Mujassimah kamu, termasuk orang meyakini Allah itu berjisim, jadi Wahabi. Tapi berkahnya ada takwil, misalnya yadun ibaratun anil kudroh. Nama yadun ibaratun anil kudroh. Ya misalnya tangan presiden ada di mana-mana, kan bukan tangan fisik, tapi kekuasaannya presiden ada di mana. Itu kan lazim saja di lugat istimalul yad di makna apa? Kudroh. Biasanya terus mereka mengutip sekian makalah. Kebetulan makalah itu provokatif, dan siapapun yang baca makalah itu pasti menjadi DNU, tak jamin ya. Kalau di Jogja misalnya di satu penerbitan, saya termasuk di dalamnya, itu pernah diperbandingkan kitabnya Said Muhammad Mafahim Yajibu An Sohah
dengan kitabnya Bin Bas, judulnya Hadihi Mafahimuna. Biasanya kitab-kitab terjemahan Wahabi itu memang cukup provokatif dan dengan narasi yang memang siapapun yang nggak pernah mondok pasti tertarik. Misalnya begini, cerita bid'ah misalnya. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, misalnya gitu. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ada yang baca wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terus beliau meneruskannya begini, kata Bin Bas, hadza huwa Rasulullah hakama bi annal bid'ah kullaha dhalalah. Terus diteruskan wajar as-Syafi'i faqasama ila hasanatin wa dhalalatin wa sayiatin. Jadi dengan narasi seperti itu orang itu tahu bahwa Syafi'i itu kurang ajar tenan gitu, kira-kira gitu. Jadi dia, ini Rasulullah yang mengatakan semua bid'ah ini dolalah, tapi Syafi'i lancang dengan membagi ada dolalah, ada sayyah, ada hasanah, ada sayyah. Ini aneh katanya. Wong Rasulullah yang Nabi saja bilang satu, semuanya dolalah, kok dia bilang dua kan? Diredaksikan Jaro'ah, kira-kira makna sedannya yang lama atau berani. Sehingga orang mesti tanya, kenapa sih tidak ikut Rasulullah saja? Tapi ini satu ilmu, setidaknya ilmu perdebatan, bukan ilmu hakiki, karena kita tidak tahu yang diridhani Allah yang mana. Tapi kemudian Sayyid Muhammad dalam kitab Abwabul Faros, juga dalam kitab-kitab beliau menyanggah itu dengan mengatakan jika makna bid'ah adalah yang nggak pernah dilakukan Rasulullah, itu salah besar. Terus beliau cerita sekian hal, termasuk yang diceritakan adalah ada seorang sahabat ketika sholat dengan Rasulullah tidak pakai doa mainstream, yaitu ketika i'tidal sahabat tadi bilang alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah itu, setelah Nabi habis sholat tanya ayyukumul qail, siapa tadi yang melafatkan itu? Semua sahabat diam karena takut disalahkan. Tapi apa yang dikatakan Nabi? Tidak, saya tidak akan menyalahkan. Saya tadi melihat isna asyara malakan, saya tadi melihat 12 malaikat yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awwalu, kata. Semuanya itu bergegas siapa yang nulis awal. Terus kata sahabat tadi ha anada ya Rasulullah. Padahal ini satu kalimat yang bahkan Rasulullah tidak mengajarkan, dan Rasulullah bahkan iskal kenapa ada kalimat itu, tapi toh dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Cerita Sayyid Muhammad kedua adalah ada sahabat setiap ngimami itu main kulhu. Wah, ngimami apa saja main kulhu. Singkat cerita makmumnya itu gerutu, ini orang kok main kulhu terus ini. Setelah dilaporkan ke Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu main kulhu? Ini dilaporkan ke saya. Kata si musolli tadi, imam tadi, li annaha sifatur rahman, karena dalam surat itu semua sifatnya Allah, maka fa'ana uhibbuha, saya senang itu. Apa kata Rasulullah? Saya disuruh bilang Allah ke kamu bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai kulhu. Terus keterusan sampai sekarang itu orang-orang NU baca kulhu terus itu. Karena sekali baca idza samsu kuwirat mesti keponting gitu. Tapi artinya itu dibenarkan Rasulullah min ghairi sabqi ta'limin minhu, tanpa ada pelajaran dari beliau. Runtuhlah teori bid'ah bahwa bid'ah adalah semua yang nggak pernah dilakukan Nabi, diajarkan Nabi. Nyatanya beberapa kali Nabi membenarkan sesuatu yang belum pernah diajarkan oleh beliau. Ya kayak tadi saya beri contoh, kita kembali ke Quran dan hadis. Kata kembali itu kan setelah kemana-mana. Memangnya kita pernah kemana? Mulai kita Islam ya pegangannya Quran. Terus kok kita diajak kembali, memangnya kita pernah ke mana? Iya. Kata kembali saja sudah masalah kan? Di mana-mana kata kembali sudah kelayapan kemana-mana. Terus diajak. Kita mulai kecil ya pegangannya Quran hadis, tidak pernah kemana-mana. Tidak kembali, ya kembali kemana kan? Enggak, ini kalau model mantek ya, ini kan. Ya nggak usah kembali ya, memang kita tidak pernah kemana-mana. Ya kan? Sederhana kan? Sudah, kamu sekarang kembali apa sudah di situ? Kembali apa sudah di situ? Sudah di situ. Jadi sederhana, sebenarnya ngaji itu gampang. Illam yuwafiq afhama ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Di sini disebut al-akabir al-akhyar. Ketika Mbah Hamid terkenal, Mbah Mun terkenal, Mbah Hasyim terkenal, itu penting, itu rencana Allah. Supaya orang kalau terkenal itu barokahnya itu diuji oleh publik. Jadi terkenal itu tidak perlu kamu hasuti, kalau Allah menghendaki supaya ada konsensus, karena ulama ini butuh ijma.
Jadi enak anut wali yang terkenal timbang wali versi-versinan. Paham ya? Ana wong misale nyuwun sewu wis rambute gondrong ning dhuwur gunung, ora tau ketemu wong. Terus jare muridé iku sing mulang langsung Sunan Kali Jogo, tongkate Kali Jogo, klambine Antakusuma. Sing ngakoni mung wong loro. Wis wong loro oleh muni ngene, enggak semua orang tahu kalau dia wali. Waduh, ribet. Itu gak boleh jadi pegangan. Di antara syaratnya pegangan itu asyurah wal akabir, harus punya status besar. Karena ini lewat diuji. Berapa orang yang diceritakan meragukan kewalian Mbah Hamid, tapi gara-gara ngalami kasfud domair, apa yang ada di hatinya dibuka Mbah Hamid, akhirnya ikrar. Enaknya wali terkenal kan ada proses pengujian kan. Nah, wali dhuwur gunung muridé mok loro cek bangga orang geruwong. Sing mesti kalimatnya orang geruwong, orang geruwong kebodhon koyo kowe. Itu kan kayak bakul jamu. Kowe tok sing tak kayak rego diskon, lainnya enggak. Tiap ketemu orang kamu saja yang tak kasih harga seginanya enggak. Sebetulnya kalimat pasti kowe tok sing kebodhon. Nah, makanya butuh transparansi. Itu tidak hanya di birokrasi, tidak hanya di dunia ulama, semuanya butuh transparan supaya diuji. Makanya di sini Mbah Hasyim menghentikan ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Maka syarat jadi nabi pun harus ada gunjingan dulu. Nggak boleh nabi nggak terkenal, harus terkenal. Sebelum dia lahir jadi gunjingan di Bukhairah, di Nasturo, jadi komunitas di Syam semuanya gunjingan nabi akhir zaman dengan definisi yang dimiliki masing-masing. Sehingga semua orang tuh ingin itu dari mana, orang mana, terus kriterianya kayak apa. Sampai Khadijah karena beliau punya paman yang ahli Injil namanya Warokoh, tanya nabi akhir zaman tuh begini-begini, definisinya begini-begini. Kalau nggak terkenal tahu-tahu muncul nerangno definisi nabi wes kangelan sampai. Jadi terkenal itu kalau fillah walillah itu baik, asal tidak karena hadun nafsi. Saya beri contoh ya, contoh kecil ini sekaligus Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang imannya itu terlambat, namanya Ka'bul Ahbar. Banyak orang yang kebetulan nasibnya baik kayak Sayyidah Khadijah. Yang dia baca dari paman-pamannya, Nabi akhir zaman tudhilluhul ghamamah tuti'uhus sahai. Fajrul jabini lailiyud dawai. Kebetulan yang dibaca itu, karena yang dibaca itu dia nyuruh Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Coba kamu ikut dagang Muhammad, semua yang kamu lihat ceritakan ke saya. Setelah ikut di Syam itu ya sekarang termasuk Lebanon, Syria ya, Jordan, pokoknya semua kawasan situ dulu namanya apa? Syam. Karena itu yang persisnya itu entah mana, tapi ada yang bilang termasuk ya Palestina, Israel, pokoknya semua situ dulu namanya apa? Syam. Nah, dulu ada tertentu dibilang Ariha, dibilang apa, tapi itu semuanya dulu namanya Syam. Ada pohon yang kalau ada nabi itu mereaksi, nabi itu nggak boleh mikir, dia nggak boleh tahu. Jadi nabi itu misalnya matahari dari barat, beliau ya tetap saja duduk di arah barat, nggak mikir kalau ke arah barat itu ketemper matahari, itu udah mikir. Memang syaratnya nabi itu nggak boleh mikir, memang dekat Allah sehingga semuanya ya memang begitu. Makun tata terimal kita bualal iman. Kalau nabi mikir kok tak adek jumpafanku kapan ya, supaya diarani nabi carane piye. Makanya nabi itu harus ummi itu tidak tahu apa-apa. Tapi di bab nabi itu sifatu madkhin, bukan sifatu dzammin. Kalau kamu ummi kan sifatu dzammin. Kalau kamu goblok tuh goblok betulan itu. Kalau nabi harus layak rok wala yaktub. Karena dengan gitu orisinal. Loh, nabi kok iso mikir, akan orang kan curiga, cari momentum yang pas dia ngaku nabi. Nabi itu harus ummi, layak rok wala yaktub. Makanya orang kadang salah paham, wong nabi gak tahu kok dia katakan. Untuk nabi itu beda, tidak tahu itu sifatu madkhid. Jelas disebut di Quran, ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitab. Nabi gak pernah berharap jadi nabi, itu gak pernah. Gak boleh nabi kok berharap jadi nabi terus ambisi, gak boleh.
Makanya nggak boleh kamu daftar wali kok ambisi, nggak boleh. Cuma ini kuotanya banyak yang kosong, ya sudahlah dipaksa-paksa. Ya jalur itu fakir sabar ya bisa, bodoh sabar ya bisa. Yang paling susah itu jalur alim wirai zuhud, itu berat. Jalur fakir aja kan sudah dapat fakirnya, tinggal dapat sabarnya. Akhirnya karena itu sudah jadi gunjingan, ini barokahnya terkenal, sudah jadi gunjingan. Maisarah ditanya, ketika Nabi duduk misalnya matahari dari barat, Nabi duduknya itu di barat pohon. Nah, pohonnya yang menyesuaikan diri, jadi pohonnya itu ales itu merubah dirinya ben iso ngiyupi. Nah justru itu terus Rohib Bukhairah itu, wah ndak akan alam memperlakukan seperti itu kecuali dengan Nabi. Nabi juga gak minta ada gomamah yang tudilhun, ndak, ya jalan aja. Dan tudilul gomamah itu batasnya hanya sekian meter. Kalau semuanya mendung dikira semuanya dapat mendung, ya hanya pasarah Nabi supaya kelihatan itu demi Nabi. Makanya terus Maisarah ketika datang ditanya, oh iya bener, itu berarti Muhammad itu Nabi. Pas itu Nabi umur 20 tahun. Ya bareng ngoten mboten enten alamat malih. Mulai Khadijah mulai ragu. Duh, bojoku sudah jadi nabi ta ora? Nah, setelah umur 40 tahun, ini bukti kalau Nabi itu tidak tahu. Beliau mulai tertarik tahandus di Gua Hira. Datang malaikat Jibril itu dikira malakul mauti. Kuwagetnya bukan main aku. Tidak boleh Nabi kok kedatangan Jibril tak entek. Ini aku jadi orang biasa. Aku bosen. Kapan dilantik? Itu nggak boleh. Nabi nggak boleh begitu, nggak boleh. Jadi Nabi kaget itu malah bener gitu. Makanya baru ketemu Jibril yang wedi luari dia. Yarjufu fuadu, kuwaget. Bilang ke Khadijah zamiluni. Loh, kalau orang kan umumnya kan seneng. Jibril nanti ini suya udah diok awam guys bosen. Tidak seperti itu. Clear ini guys, benten. Jadi Nabi itu nggak tahu. Makanya wahyu disebut fujah, kaget. Dan Nabi kaget karena dianggap itu malakul maut. Wes bareng minta zamiluni itu sama Khadijah dikemuli terus cerita. Saat tadi ditemuin gini-gini saya kaget takut. Sayyidah Khadijah yang seneng karena dia pernah ragu 15 tahun. Tahu alamat kan umur Nabi 25, dapat Nabi 40. Semuanya bukan main, absyir karena kamu harus seneng. Fawawu ala yuzika wa abadan innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taqridu wa tu'inu ala nawaibil haq. Sewenang Khadijah, lo coba sepinter itu kalau dia agak belajar dulu tidak bisa. Kenapa bisa belajar? Karena sudah terkenal akan ada Nabi akhir zaman. Akhirnya dikomunikasikan sama Waraqah bin Nawfal, paginya ayo besok ikut ke Waraqah bin Nawfal, ke paman saya. Itu di kitab Bukhari ada redaksi wakana nasroniyah. Kot wakana kot tanah sorofil jahiliyah wayak tubuh bil injil wayak tubuh minal injil bil ibroniyah. Masya Allah ayaktub. Dia itu penginjil dan dia menguasai bahasa nopo Ibron. Makanya komentar beliau tidak Jibril tapi hadan namus alladzi jaa bi Musa. Dia agak bilang Jibril, masih pakai bahasa Ibrani. Hadan namus alladzi jaa bi Musa. Dan syaratnya Nabi kudu diusir. Nah, ini yang agak berat. Tapi ya barokah, semua orang yang diusir kaya Nabi. Padahal diusir muka mertua mergo ngentekno donyane. Diusir muka mertua ngentekno donyane jare. Ketika Waraqah bin Nawfal itu sudah ngakui kalau Muhammad ini nabi, ini ngendikane lucu. Ya letani fi hajatan khina akhrajaka qaumuk. Aku sayang wis tuwek, cum umpama ijek kuat ngono. Andaikan saya nanti masih kuat, itu saya ingin bela kamu. La ansurannaka nasron mu'azzaron. Saya pasti membela kamu mati-matian. Nabi ya mboten ngerti, lagi-lagi tidak ngerti. Tapi saya ulang lagi, tidak ngerti yang sifatu madkhin. Nabi ngendikan awamu khrijiyahum. Kalau kiai-kiai sarang ya maknanya itu khobar muqaddam mubtada awamu khrijiyah ana ta iku wong sing ngetono ingsun hum te kaumi. Saya ini Quraisy. Saya ini terpandang, keluarga saya orang terhormat. Masa iya kaum saya ngusir
kan nggak kebayang ya, misalnya Gus Ahmad diusir wong Pasuruan, Putu Mbah Hamid, orang-orang terhormat kan nggak kebayang terus. Makanya Rasulullah itu juga GR, masa iya saya ini anaknya Abdullah, anaknya Abdul Muthalib, orang terhormat kok di. Tapi Waraqah bin Naufal ngendikan, "Cung, aku wis tuwek, sayang saya tidak menangi kamu ketika kamu diusir." Lu coba kalau itu nggak ada bukunya, nggak ada referensinya kan nggak tahu. Terus Nabi Muhammad protes, "Awamu khrijiyahum, masa saya ngalami diusir?" Terus beliau ngendikan, tidak ada orang yang seperti kamu illa udiya, kecuali dimusuhi. Wa iyyudrikni yaumuk ansurka nasron ma'zaron. Andai kan saya menangi itu, pasti kamu saya bela. Ternyata akhirnya Nabi diusir, dan itu Waraqah tahu, Khadijah tahu. Maka menurut pakar-pakar tarikh, andai kan kita secara ngawur, secara objektif, kadang objektif yo ngawur, mereka terus gak sopan. Kadang objektif ya ono ngawur yang mergo terus gak sopan. Awaluman amanah mutlakon itu pilihannya kalau tidak Khadijah itu Waraqah. Nggak mungkin Abu Bakar kalau kita boleh ngelamak, boleh ngawur sidik-sidik. Karena pertama yang diceritani beliau Nabi itu Khadijah. Berarti awaluman amanah harusnya Khadijah karena pertama yang. Tapi pertanyaannya dibalik, Khadijah pas iman itu rodok-rodok mamang sebelum terkonfirmasi dengan Waraqah. Jangan-jangan Waraqah. Nah, terus akhirnya di kitab-kitab dibak berjanji supaya ngikuti adat-adat ulama, ya, ngikuti adat-adat madzhabuna semua. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa